Silakan Pak Jack. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam di pertemuan perdana Bapak-bapak semua ini ya di sini ya. Ada 1-2 penyusup tadi ibu-ibu tapi nggak apa-apa lah. Ya. Itu sebelahnya Mas Harsono penyusup itu. Ya, intruder. Bapak-bapak bisa kumpul ini untuk kali perdana ya. Kali perdana nanti kita harap ini semakin berkembang lagi, semakin besar lagi pertemuan kita. Nah, pertemuan ini untuk apa toh? Pertemuan ini malam hari ini kita sifatnya santai aja. Kita mau ngomong-ngomong yang utama adalah tentang bisnis. Tentang bisnis tentunya bisnis bersama GG Indonesia. Nah, sebelumnya ini sudah disebut semua yang jelas ya sudah, tapi ada yang 1-2 yang saya belum ketemu. Ini melalui pertemuan ini kita nantinya akan menjadi akrab, menjadi tahu bahwa bisnis yang selama ini istri kita jalankan itu adalah bisnis kita juga toh. Bisnis yang mendatangkan keuangan yang gede, bisnis yang mendatangkan jalan-jalan ke luar negeri, bisnis yang bisa ngajak kita sama-sama umroh bareng atau ke tanah suci dengan program-program yang luar biasa. Nah, bisnis ini yang sudah saya tentunya ya, saya jalankan ini lama, cukup lama, yaitu saya sendiri 12 tahun. Saya dulu dibimbing oleh mentor saya yang nanti akan mengisi acara perdana saat ini. Nah, untuk itu tidak berlama-lama, saya akan sedikit perkenalkan mentor saya. Mentor saya itu yang bapak-bapak sudah kenal tadi yang buka ya, namanya Pak Dhani Lestianto. Beliau itu siapa sih? Beliau itu mantan karyawan di pabrik pembuatan perhiasan emas terbesar di Asia Tenggara, yaitu UBS. Nah, Pak Dhani itu dulu di UBS juga dia sudah lama sekali, dia kerja sudah sekitar 12 tahun di sana dan nggak main-main ya, posisi Pak Dhani itu di sana sudah levelnya dia sudah tinggi. Kerja sudah 12 tahun, gaji juga sudah puluhan juta. Kalau dibilang mapan, jelas mapan waktu itu ya. Tapi kenapa beliau melirik bisnis GG Indonesia dan sampai sekarang dia fokus di bisnis GG Indonesia dan meninggalkan pekerjaan lamanya. Tentunya di sini Pak Dhani dapat income yang lebih besar, dapat kebebasan waktu, finansial, dapat keluarga, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya yang menggantikan apa yang dulu tidak dapat di perusahaan yang lama Pak Dhani kerja. Nah, Pak Dhani sudah 12 tahun ya sama saya lebih sedikit ya karena beliau yang mengajari saya. Sudah 12 tahun merintis bisnis ini, beliau sudah mencapai peringkat direktur dan puluhan kali jalan-jalan ke luar negeri. Distributornya itu puluhan ribu jumlahnya tersebar di seluruh Indonesia dan income-nya jangan tanya lagi. Yahut banget income-nya. Nah, mau tahu trik-triknya? Karena Pak Dhani ini kan tulang punggung keluarga. Nah, kita bapak-bapak kan juga tulang punggung keluarga. Nah, mestinya harus ngerti dong. Nggak usah gengsi apa yang dilakukan istri, tapi kita ikut mendukung di dalamnya dengan memperkuat usaha supaya lebih mantap lagi hasilnya. Oke, kita tanpa berlama-lama langsung undang Emerald Star Director Bapak Dhani Lestianto. Mari Pak, sharingnya. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Hermanto. Teman-teman, jangan kaku ya. Saya dikasih pembukaan sama Pak Hermanto gitu jadi kerasa resmi gitu loh. Santai aja ya. Karena saya memang benar-benar pertama sebenarnya kalau bisa offline, kita bisa ketemuan offline, makan keripik singkong mungkin, makan Pak Harsono juga lagi santai banget. Ini santai aja teman-teman ya, karena saya memang pengen kenal. Pertama kali pengen kenalan bagi yang belum pernah ketemu. Boleh nggak di chat siapa yang belum pernah ketemu dengan saya secara offline? Gitu. Tapi sebelumnya ini distributor semua ya, member ya. Saya sih memang di grup, di broadcast juga kasih tahu untuk para bapak-bapak memang. Tapi maksud saya memang teman-teman member GG Indonesia. Gitu. Jadi ada nggak yang belum member? Jangan-jangan ada yang belum member. Ya semuanya sudah member ya. Harusnya udah member ya.
Kalau misalnya bisa ngetes atau mungkin mau open mic, nggak apa-apa. Yang belum pernah ketemu dengan saya secara offline atau secara langsung, ada nggak di sini, Bapak-bapak? Coba tak lihat ada siapa di sini ya. Saya urutin Pak Hermanto, Pak Muntako, Pak Harsono. Ini Mbak Herlina kok masuk ini? Pak Sabto, ada Pak Agus, ada Mas Dwi, ya suaminya Mbak Novita, ada Erik, terus Bu Wahyu, Mbak Cici, ini semoga adalah suaminya. Oh, Mbak Herlina, ada suaminya, salam kenal. Namanya siapa ya Mbak Herlina? Boleh di-chat dong di kolom komen ya. Salam kenal ya Pak, Mas. Terus ada Bu Atun, nah, Bu Atun rajin banget ini ya. Lalu ada Bu Agustina, Mbak Retno. Mungkin para bapak-bapak pakai akunnya ibu-ibunya ya. Jadi mungkin jangan-jangan ada yang baru pertama kali ikut Zoom atau pertama kali nge-Zoom mungkin ya. Jadi ini yang biasa dilakukan oleh istri Anda ya, atau mitra yang sejati sebenarnya ya di kehidupan Anda, ya ini yang bisa dipakai untuk kita ketemuan. Karena di 2019 akhir begitu dinyatakan ada COVID 2020, kita langsung pindah semuanya ke online dan istri Anda beradaptasi dengan sangat cepat untuk gimana caranya bisa tetap ketemu dengan para mentor, connect dengan semua timnya, dan bisa tetap menjalankan bisnis ini. Nah, teman-teman, para bapak yang saya sayangi, saya akan cerita sedikit tentang kehidupan saya. Ya, karena mungkin ini bisa jadi satu hal yang kalau nanti ketemu jadi nggak kaget siapa saya, atau nanti saya nggak perlu ngulang lagi gimana dengan kehidupan saya sebelumnya, dan ini malam semoga bisa dipahami jadi malam yang menyenangkan. Oke ya, nah saya akan mulai perkenalan saya nih teman-teman, bapak-bapak semuanya, mas-mas yang ada di sini. Saya Daniel Listianto, aslinya dari Wonosobo, jadi kota yang sama dengan Pak Hermanto, dengan Pak Agus Triyono. Dan saya karena memang dulu nggak ada biaya untuk sekolah tinggi, maksudnya untuk ngikut lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu kuliah, saya akhirnya memutuskan untuk ya udah saya keluar dari SMA tak kerja aja. Itu saya memang waktu itu ditawari untuk bekerja di Bali jadi admin gitu, tapi waktu saya jalani ternyata bukan jadi admin, tapi bisa dibilang kayak jadi kuli gitu, jadi kerja berat. Nah, padahal kalau mungkin ada yang pernah ketemu langsung dengan saya, fisik saya itu bukan fisik yang kayak Pak Tako ya, yang keker gede, itu bukan gitu, tapi fisik saya adalah fisik yang cukup kecil. Ini masih agak udah lumayan gemuk nih teman-teman. Kalau dulu Anda lihat saya, beratnya aja cuma 46-47 ya, 46 kilo itu karena saya ngidola Valentino Rossi, jadi angka 46 itu tak jaga terus ben tetap 46 kilo gitu, jadi kecil banget teman-teman. Nah terus seminggu saya di sana nggak betah, saya pulang dan ibu saya bilang, kok mulai gitu ya. Saya ternyata bukan jadi admin masih harus 2-3 bulan lagi dan saya nggak kuat, hanya saya pulang dan saya ngelamar pekerjaan di Surabaya ya, di satu perusahaan yang tadi udah Pak Hermanto sebut, perusahaan yang paling besar di Asia Tenggara, perusahaan perhiasan. Jadi kalau Anda sempat beliin ibu-ibu atau Anda mungkin tengok sebentar antingnya ibu, kalungnya ibu gitu, itu biasanya ada toknya, capnya UBS. Nah, itu di tempat saya bekerja. Dan saya 12 tahun di sana, teman-teman, bapak-bapak. Ya, jadi karena memang tidak ada biaya untuk kuliah, saya juga memang dari desa yang bisa dibilang nggak dapat edukasi tentang harus pendidikan tinggi atau harus jadi pengusaha. Jadi dua ini saya nggak dapat ya. Itu pendidikan tinggi juga bukan sesuatu yang ditonjolkan. Terus jadi pengusaha juga bukan sesuatu yang ditonjolkan juga. Jadi memang ya udah, namanya anak di desa gitu ya, luntang-luntung gitu aja, jalan gitu aja loh gitu. Nah, tapi saya bersyukurnya memang saya ada kesukaan untuk belajar gitu. Jadi ketika saya akhirnya masuk ke satu perusahaan di PT UBS ya di Surabaya, saya kerja di sana, saya cukup menjaga nama biar nggak jadi salah gitu ketika nanti saya akan keluar, walaupun waktu itu belum ada kepikiran untuk keluar.
Dan saya tahu ketika sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bekerja di sebuah perusahaan, mestinya kita juga bisa ngitung saya setiap tahunnya akan naik berapa persen gajinya. Benar nggak teman-teman? Ya mungkin di sini ada bapak-bapak yang mungkin masih kerja sebagai seorang pegawai ya mungkin ya. Jadi kita tahu kenaikan tiap tahunnya itu misalnya kalau perusahaannya bagus bisa 10%, 12%. Tapi kalau enggak ya mungkin 7-8%. Dari 3 juta misalnya ditambah 10% ya jadi 3.300.000. Padahal kita kalau bandingin dengan kenaikan harga bahan pangan setiap tahunnya, bahkan mungkin setahun bisa 2 kali, terus bahan bakar, terus harga-harga kalau sudah ngomong soal rumah, kendaraan itu sudah nggak ada bandingannya ya teman-teman ya. Jadi kita naik gajinya itu 10%, Rp300.000 setahun misalnya, kalau gaji awalnya 3 juta. Naiknya rumah, naiknya harga bahan pokok, naiknya barang-barang itu bisa bukan 10%, tapi bisa melejit sangat luar biasa gitu. Dan itu yang membuat saya juga berpikir, waktu itu belum menikah, masih pacar-pacaran gitu loh teman-teman. Nah terus saya mikir, saya kalau di sini terus kayaknya nggak bisa ngidupin keluarga ini. Gitu. Terus saya baca-baca buku, saya belajar dari orang-orang yang sudah sukses gitu. Teman-teman kalau pulang dari kerjaan, kita di asrama ya, itu biasanya pada gitaran, nonton TV, terus mungkin dolan kemana, nge-mall dan sebagainya gitu. Saya di rumah, di kamar baca buku, terus mungkin saya ketemu dengan teman yang lebih punya wawasan, gitu. Saya juga belajar dari beberapa owner yang mereka cukup akrab dengan saya gitu. Jadi salah satu kunci yang mungkin Anda kalau bisa ya, coba ya teman-teman ya, beranilah membuka diri untuk ketemu dengan lingkungan ya. Dan dari lingkungan itu bisa belajar sangat banyak. Mau dari orang, mau dari kondisi, mau dari buku, mau dari apapun bisa belajar. Dan itu mungkin salah satu yang membentuk saya akhirnya juga punya pikiran itu lebih berani untuk maju gitu. Karena dapat masukan-masukan dari cukup banyak orang, dari kondisi. Lalu 2010 saya putuskan untuk keluar dan saya ketemu dengan Keke Indonesia ini. Saya bersyukur ini memang bukan MLM pertama ya teman-teman ya. 6-7 tahun sebelum saya keluar dari tempat saya bekerja, saya nyoba usaha itu cukup banyak. Jadi saya pernah cerita di satu seminar, ini kalau kita tahu cara untuk menghasilkan uang, ya cara untuk menghasilkan uang atau dana kita, keuangan kita itu mengalir tiap orang itu ada 4 cara, ya 4 cara aliran dana kita yang kita sebut dengan bagan ESBI. Mungkin ada pernah dengar ya, ESBI. Nah, cara dapat duit itu juga sama dan alirannya nanti kemana itu juga ditentukan oleh 4 poin ini teman-teman. Employee. Jadi employee sama dengan karyawan. Dan saya ngalami ya, karena ini kayak kisah nyata beneran. Waktu saya jadi karyawan, memang saya dapat duit. Jadi kita kan tahu sebagian besar orang-orang ketika lulus sekolah, keluar dari sekolah, cari kerja, ya cari duit, nah, cari kerja untuk jadi seorang pegawai. Itu namanya employee. Nah, saya ada di sana 12 tahun, teman-teman. Waktu, tenaga, pikiran, keterampilan, itu diberikan ke perusahaan agar dapat duit. Oke ya, ini pengalaman pribadi ya. Jadi saya memang habiskan waktu saya, apalagi saya tinggal di asrama, hanya diserai tugas untuk buka kantor paling pagi, untuk ngurus komputer kalau tengah malam ada macetnya gitu. Jadi memang waktunya diberikan ke perusahaan. Dan saya merasa ya ini setelah saya baca banyak buku ya, setinggi-tingginya jabatan, sebesar-besarnya gaji, kalau kita masih jadi karyawan, satu saat akan dipecat. Benar nggak teman-teman? Ya karena memang bukan usahanya kita toh. Jadi kita memberikan waktu, tenaga, pikiran dapat duit. Tapi setinggi-tingginya jabatan atau sebesar-besarnya gaji, ya karena memang bukan usahanya kita, ya satu saat akan keluar. Kalau nggak keluar ya dipecat gitu loh. Dan saya melihat ini ketika saya baca buku dari Valentino Dinci namanya, dia bilang jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Wah, saya baca itu tambah panas gitu loh. Untuk saya pengen harus punya usaha yang lain. Lalu saya coba punya usaha, ada rental mobil, saya juga buka baby shop,
Saya juga ada Pak Agus Triyono di sini. Waktu itu saya coba buka fotokopi di Wonosobo, lalu saya buka rental VCD juga di Wonosobo, walaupun saya di Surabaya. Jadi jadi karyawan. Banyak orang berpikir saya tak kerja aja, cari kerja aja karena aman dapat gaji tetap. Lalu ada yang kedua, S, self-employee, yaitu saya ngapain kerja ikut orang gitu, daripada saya jadi kapster motong orang di salon, mendingan saya buka salon sendiri. Saya ngapain ikut jaga toko, mendingan saya tak buka toko sendiri. Itu saya ngapain jadi tukang cucinya orang, mendingan buka laundry sendiri. Itu namanya self-employee. Itu jadi self-employee ini adalah area di mana nggak punya bos gitu. Kalau kita jadi karyawan kan punya bos ya. Tapi kalau self-employee itu ya bosnya adalah kita sendiri. Gitu. Tapi rupanya salah satu cuplikan yang akhirnya membuat saya itu jadi, wah saya kerjakan VCD rental, fotokopi, terus rental apa ini antar jemput mobil, terus ada baby shop gitu. Saya merasa kayak tulisan itu menusuk otak saya, teman-teman. Kalimatnya gini, kalau Anda jadi self-employee, Anda adalah seorang S, itu bukan self-employee, tapi kejem ini ya, slayer. Slayer itu budak gitu loh. Ya karena dia jelasin, Anda akan jadi orang yang harus ada di sana. Karena tidak ada bos memang, tapi Anda adalah satu-satunya orang yang harus mengerjakan semuanya. Kata kunci dari self-employee ini adalah kalau ada Anda, semuanya beres. Kalau nggak ada Anda, biasanya berantakan. Nah, saya coba cek, oh ya juga ya. Ini rental VCD, fotokopi, itu nggak dijogo dewe, dikasihkan sama pegawai, wah ini agak berantakan. Dan ternyata benar bubar. Lalu saya juga baby shop itu, kalau hari Minggu, saya harus ada di sana. Karena hari Minggu ini biasanya banyak orang datang ke toko. Kalau karyawan saya, ketika ada orang datang, ya udah dilayani sekedarnya gitu loh teman-teman. Tapi kalau pemilik toko, saya pinginnya orang datang itu ya harus beli barang, benar nggak? Itu sehingga kalau dia pulang nanti bawa barang memberikan keuntungan ke saya. Saya juga lihat kalau ada kita pergi ke toko, misalnya kita pergi belanja gitu ya, kadang-kadang kita tanya, bosnya ada nggak? Gitu. Saya minta diskon, tolong diomongin sama bose gitu. Artinya kan bose kan harus ada di sana terus. Benar nggak teman-teman? Yang berarti benar juga ya. Kalau saya menghasilkan uang dari S, self-employee, wah saya kayaknya mungkin nantinya akan dapat duit banyak seperti yang lainnya. Tapi waktu saya bisa habis, nggak bisa pergi kemana-mana, minggu tetap harus ada di mana di toko gitu, wis kerja seminggu, sampai Sabtu tambah lagi hari Minggu harus kerja di toko. Nah ini membuat saya tambah mikir lagi nih teman-teman. Tapi saya ngalami jadi karyawan, S jadi self-employee gitu. Ini yang lebih parah kalau saya punya teman itu makanan kuliner. Waduh, saya masih ingat di Wonosobo itu kalau nggak salah ada namanya Miseno ya Pak. Cek ya Pak Agus ya. Itu dulu tuh ceritanya kita sering dengar mungkin ya. Dulu ada pegawai dari sebuah kedai terus akhirnya buka sendiri. Jadi saingan sama pemilik pertama. Gitu. Nah, itu kalau makanan memang agak repot gitu. Selain bisa disaingi, yang kedua biasanya dulu bapaknya yang masak, ibunya yang masak, enak bagus. Rasanya beda sekarang karena anaknya yang masak gitu. Jadi ini sesuatu yang wah, saya harus ada di sana terus gitu. Dan saya mikir, wah nggak bisa kalau begini terus. Employee, pengalaman saya 12 tahun, lalu self-employee, saya jadi pengusaha kecil-kecilan, itu ada beberapa usaha yang saya kerjakan, dan saya merasa ini bukan sesuatu yang harus dipilih dengan serius gitu loh teman-teman. Nah, terus saya ketemu dengan Keke ini 2010, tapi sebelumnya ada titik-titik link, ada titik-titik tiantik, ada titik-titik ini, ada 4 atau 5 gitu loh teman-teman yang saya pernah ikuti. Dan insurance juga coba saya ikuti juga, salah satunya memang ada dipaksa juga sama saudara, tapi saya ngikutin gitu dan saya belajar dari sana gitu. Terutama memang pembelajarannya adalah dari setelah saya ngikuti MLM dan insurance itu. Saya merasa salah satu yang kuat banget di MLM dan insurance adalah pengembangan diri, teman-teman.
Dan saya semakin sadar kalau ya memang saya butuhnya ini. Gitu, bukan asal ngambil pekerjaan, bukan asal dapat usaha, bukan yang penting buka usaha, tapi harus tahu dulu diri kita dulu. Gitu. Dan saya pelajari gitu. Saya memang di MLM yang pernah saya ikuti nggak sampai high banget gitu ya. Yang penting balik modal, terus saya lihat, waduh, beberapa gagal itu satu, ternyata perusahaannya balabal. Yang kedua, kalau Anda pernah kenal namanya bukan Kinet ya, bukan ya, tapi Vinet dulu pulsa itu ya. Waduh, saya rekrut banyak itu, tapi bonusnya kecil banget ini, namanya aja jualan pulsa ya teman-teman ya. Beda banget dengan kalau sekarang kita joinkan 2 orang dapat 1 juta. Itu saya sebulan loh. Karena teman-teman banyak kan sebulan itu bisa 40 sampai 50 orang. Tapi waktu saya cek bonus itu 18 sampai 19 ribu. Sorry, itu sampai saya aduh kok begini ya. Nah, jadi ada yang mungkin terus ada lagi yang produknya mahal banget gitu. Saya sampai begitu join, aduh enggak wis, saya tak pakai sendiri aja karena enggak tega gitu loh waktu mau nawarin ke orang yang memang bermasalah kesehatannya. Nah, jadi saya beberapa MLM itu saya pelajari dari sisi pendidikannya yang memang sangat luar biasa. Dan saya baca lagi satu buku yang ditulis oleh Pak Robert T. Kiyosaki. Beliau ini salah satu inspirator saya waktu zaman itu, terutama ketika saya lagi belajar tentang keuangan, tentang networking. Beliau bilang gini, kalau kamu orang pinter, sudah ngerti manajemen, bahasa marketingnya ada, hubungan dengan orang juga gampang, sebaiknya kamu ikut MLM. Kamu pasti akan sukses. Karena di MLM itu sudah ada sistemnya. Jadi kamu masuk di sana, tambah pengembangan diri akan lebih luar biasa. Dia bilang gitu, teman-teman. Lalu dia tambah lagi kalimat, kalau kamu orang yang nggak terlalu pinter, nah kalau tadi kan dibilang kalau kamu udah pinter, ya pinter manajemen, pinter ini, pinter itu, join aja MLM. Tapi yang kedua dia bilang, kalau kamu nggak terlalu pinter, bangun bisnis gagal terus, nggak ada pendidikan tinggi, terus nggak ada pengalaman usaha, kamu join aja MLM. Itu karena di sana sudah ada pelajarannya, sudah ada sistemnya yang ngajari, jadi lebih enak. Saya merasa saya ini di nomor 2, teman-teman. Memang saya gagal dalam berbisnis, nggak ada pendidikan tentang ekonomi dan bisnis yang cukup kuat, orang tua juga nggak ada pengalaman usaha, jadi saya merasa saya orang nomor 2, yaitu orang yang tidak terlalu pintar. Itu akhirnya saya memutuskan, karena nggak terlalu pintar, join MLM aja. Sudah ada sistemnya, sudah ada yang ngajari, yang ngarahin, sehingga tinggal lakukan saja. Itu dan benar teman-teman. Saya ketemu dengan beberapa network marketing, pelajarannya luar biasa. Membuat saya berani ngomong, membuat saya belajar bicara, membuat saya itu gampang ketemu orang, membuat saya itu mau disiplin untuk baca buku dan sebagainya itu dari MLM. Itu dan ketemu KK Indonesia. Ini sesuatu yang sepertinya jadi titik balik. Ya tadi Pak Hermanto udah bilang kita ini bisa dibilang tulang punggung. Waktu saya join KK teman-teman ya, itu kan tadi saya udah kerja, sudah lumayan lah sebenarnya. Nggak sampai puluhan juta gimana gitu, enggak Pak Jack ternyata. Ya saya di angka mendekati, gitu. Padahal 12 tahun dan posisinya sebetulnya juga sudah cukup oke, tapi nggak sampai 10 juta. Saya nggak tahu ya, Anda sekarang mungkin ada teman-teman atau saudara yang bekerja di sebuah perusahaan atau jadi pegawai. Saya 12 tahun belum dapat penghasilan 10 juta rupiah. Waktu saya keluar loh, belum dapat. Dan atau mungkin karena saya lulusan SMA aja ya. Jadi saya kan nggak kuliah. Jadi karena lulusan SMA ya hanya kasih gaji ya segitu tok gitu loh teman-teman. Tapi itu yang membuat saya terus akhirnya memang mikir, nah kalau saya segini mana cukup gitu loh hidup di Surabaya ini. Kalau Anda tahu penghasilan 10 juta aja ya kalau hidup di Surabaya itu ya ngepres gitu loh. Apalagi kalau anak 2, 3 gitu pasti ngepres gitu. Dan saya mikir ini nggak bisa kalau begini terus. Lalu saya putuskan untuk bergabung dengan KK Indonesia dengan tetap yang pertama saya pelajari dulu 4 pilar yang katanya bagus itu. Nomor 1 adalah perusahaannya dulu. Karena saya pernah ikut satu perusahaan network marketing dan ternyata perusahaannya abal-abal, saya nggak mau terjadi 2 kali. Dan sebenarnya teman-teman ya, kalau saya boleh sharing,
Anda mau ngomong MLM atau bukan, kalau mau kerja mesti hati-hati. Harus ketemu dengan perusahaan yang benar. Oke ya, itu kan kemarin kita juga lihat ada robot trading dan sebagainya. Kita kan diajak kerjasama. Mau MLM atau bukan, atau teknologi terbaru, kalau perusahaannya sudah nggak benar, itu tidak akan ada masa depan di sana. Ya, mungkin uangnya banyak. Makanya kalau kita presentasi, kita tawarkan, kita cerita, biasanya perusahaannya dulu. Gitu. Bagi saya, karena tadi Pak Jack sudah singgung, kita adalah tulang punggung, jangan sampai kita salah bekerja, terus akhirnya kita salah kerjasama, dan akhirnya kita membuat satu keluarga ini jadi berantakan. Coba kalau dulu ya, saya waktu datang ke Wonosobo, makan ronde, miongklok, itu kita masih lihat itu pelang-pelangnya, ada Raja Wali, ada SS, ada apalagi Pak Jack, ya banyak itu manigim yang ada di sana. Dan salah satu teman saya, teman SMA juga ikut di sana. Ketika akhirnya dibekukan, karena digerebek sama massa karena memang ilegal, satu keluarga ini harus keluar dari Wonosobo. Nah ini kalau kita salah bekerja sebagai tulang punggung, sebagai suami, sebagai imam di rumah, kalau kita salah bekerja ya sak keluarga bisa jadi berantakan semuanya. Ya jadi saya lihat Keke ini gimana ini. Gitu. Waktu saya join dia usianya 12 tahun. Gitu. Dan sekarang udah 23 tahun lebih ya di Indonesia. Dan saya lihat wah ini perusahaannya oke, surat izinnya lengkap semuanya. Yang kedua adalah produknya teman-teman. Gitu. Dan saya lihat saya memang waktu awal di presentasi atau dikenalin itu produknya waktu itu 4. Yang pertama pasti demo Keke Life Force, yang kedua adalah SNS. Kalau Pak Agustiono mesti saya hafal banget di SNS, yaitu SGF, Nates, Soya. Pak Hermanto juga keliling kemana-mana awalnya masih SNS gitu. Salah satu yang saya jadi favorit adalah ternyata yang namanya Nates atau pembalut. Gitu. Dan ini saya ngomong terus terang aja ya teman-teman ya. Saya sama Pak Agus waktu keliling ke banyak teman di Wonosobo, beberapa itu bilang, waduh, sebenarnya aku ya butuh kerjaan dan butuh bisnis, tapi kok produknya pembalut ya? Apa nggak ada yang lain? Dan itu ya banyak. Saya tunjukin yang lain, tapi karena memang pembalut itu salah satu yang kita omongkan terus, jadi mungkin dia risih gitu loh. Mungkin dia kerasa kok pembalut ya gitu loh. Nanti kalaupun produk lain kayak Levos mungkin, tapi nanti dia di brosur ada pembalutnya gitu, jadi mungkin dia nggak enak. Dan kita ditolak banyak orang, teman-teman pria kita, karena pembalut. Dan saya dapat satu pengertian yang bagus sekali dari mentor kita semuanya, yaitu Pak Hendra Limantara. Kalau kita bisnis, dagang, kita nggak usah lihat produknya itu terlalu gimana gitu loh. Pokoknya asal halal, produknya bermanfaat, harganya oke, kerjakan. Itu karena kalau kita mau ngomong bisnis itu lihat saja yang pertama adalah peluangnya. Ya, ini penting ya teman-teman ya. Jadi saya lihat Nates ini peluangnya gimana ya. Anda sekarang para bapak-bapak pasti punya ibu, punya anak cewek mungkin, ada istri juga. Ada adik atau kakak perempuan juga. Jadi kita lihat semua wanita di sekitar kita sudah pasti mengalami namanya menstruasi. Benar nggak? Dan artinya mereka butuh namanya pembalut. Masalahnya mereka pakainya pembalut yang salah. Pembalut yang bermasalah. Pembalut yang bisa bikin jadi masalah. Dan tugas kita adalah memberikan edukasi. Kalau kita lihat ngomong peluang, itu setiap rumah yang kita lihat pasti ada wanitanya. Benar nggak? Yang berarti setiap keluarga pasti ada wanitanya. Pak Tako hari ini keluar, ketemu berapa wanita? Bisa lebih dari 10, bisa lebih dari 30, bisa lebih dari 100 mungkin kalau pas rutenya agak jauh. Artinya kalau kita lihat, wah, semua orang kayak kita jualan nasi goreng misalnya ya, semua orang butuh makan, sembako itu dibutuhin banget. Nah, itu seperti itu. Jadi saya merasa pembalut siapa wanita yang nggak pakai gitu. Hanya perlu dikasih edukasi dikit, mereka nyoba, dikasih sampel, cocok pasti akan beli terus. Nah, itu Pak Indra pesan, jangan lihat produknya, lihat peluangnya. Yang kedua, juga lihat keuntungannya. Ya ada peluang tapi keuntungannya juga kurang bagus kan nggak oke ya teman-teman ya. Saya hitung-hitung, saya Pak Agus hitung-hitung. Makanya dengan Pak Agus saya lihat ini hujan, panas, nembusi arisan, PKK, guru-guru itu Pak Agus gencar gitu. Karena memang kita lihat keuntungannya itu lumayan gitu loh teman-teman.
Dan sekarang konversinya banyak, bukan hanya cash saja, tapi bisa jadi tabungan, bisa jadi kenaikan peringkat, bisa jadi cicilan motor, cicilan mobil, bisa jadi perjalanan wisata ke tanah suci. Nah ini saya lihat nggak apa-apa pembalut. Itu makanya kita akhirnya guyonan sama teman saya. Waktu ditawari nggak mau, saya bilang sama dia, bro, lebih baik jualan pembalut bisa keluar negeri daripada kerja hanya bisa beli pembalut. Nah itu waktu pertama kali saya ke Singapura, teman-teman. Setahun kerja ngotot, dodolan pembalut, presentasi, demo, gitu, dapat ke Singapura sama Pak Hermanto, berangkat ke Singapura. Pak Hermanto pertama kali keluar negeri itu Pak Hermanto. Pertama kali keluar negeri. Jadi saya Pak Hermanto pertama kali keluar negeri ya ke Singapura gara-gara dodolan pembalut. Saya masih ditambah lagi ke Shanghai, ke Huangshan. Kalau Anda sekarang lihat film Avatar kan lagi mau dirilis ulang itu, saya datang ke gunungnya. Waduh luar biasa banget memang. Tahun kedua dapat lagi ke Hong Kong. Gitu. Ini besok juga harus berangkat lagi nih Pak Cek ke Hong Kong. Ke Hong Kong saya kasih ke istri saya. Istri saya yang berangkat ke Hong Kong. Terus saya bilang sama istri teman saya lagi yang tadi nolak itu loh teman-teman. Bro, lebih baik kerja jualan pembalut tapi bisa berangkatkan istri ke Hong Kong daripada kerja hanya bisa belikan visi di Hong Kong untuk istri, visi di Mandarin itu loh. Gitu. Akhirnya deh, wah kamu itu bisa aja. Tapi ini serius gitu. Yang kita tahu setelah kita sekali keluar negeri dapat penghasilan dan dapat trip keluar negeri sama Keke, itu setiap tahun akan dapat terus. Karena saya balik lagi ya, kalau kita jualan pembalut teman-teman, ini selalu ada di depan saya nih, pembalut ini ya. Kalau kita jualan pembalut, 10 orang, 20 orang, 50 orang, 100 orang, kita tawari, kita pakai asumsinya simpel aja. Saya tawari 100 orang. Sekarang cari orang 100, sedikit atau gampang, sedikit atau banyak kan cuma di kepala aja. Coba dilihat phone book-nya. Saya rasa banyak sekali teman wanita atau nama di kontak Anda yang wanita banyak banget. Pasti lebih dari 200 atau 300. Ditambah sekarang eranya sosial media. Mau cari kenalan yang isinya wanita saja bisa. Saya salah satunya memang menyasar di sosmed saya adalah teman-teman wanita. Itu. Jadi saya kalau add pertemanan biasanya saya cari itu wanita. Itu. Pria ada tapi lebih banyak wanita. Terutama untuk akun jualan produk pembalut itu ada tekniknya dan saya senang karena bisnis ini ngajarin gitu loh. Nah, 100 orang beli pembalut. Kalaupun misalnya 50 orang akhirnya nggak beli lagi, tapi 50 orang jadi pembeli terus, itu berarti omsetnya stabil atau enggak, teman-teman? Stabil. Itu yang membuat kenapa sekali keluar negeri, setiap tahun keluar negeri. Ya karena didungkuk dengan produk yang repeat order. Saya sampai bilang sama teman saya, ya saya jualan mobil ya bisa aja. Gitu. Ini Pak Cek dulu jualan mobil soalnya. Saya jualan handphone ya mungkin bisa aja. Sekali jualan, misalnya saya tawari Pak Tako, ini ada handphone bagus, gitu, Samsung A sekian. Gitu. Pak Tako beli bulan ini. Terus bulan depan saya datang lagi ke Pak Tako, ini seri terbaru, A sekian X, kameranya lebih canggih. Pak Tako beli nggak kira-kira? Bisa beli, bisa enggak. Bulan ketiga saya datang lagi, Pak Tako ini AX sekian itu. Beli lagi enggak? Kayaknya enggak ya, mosok tiap bulan beli. Ini aja handphone saya sudah hampir 4 tahun yang ini teman-teman gitu. Tapi kalau namanya pembalut, beli bulan ini, bulan depan beli lagi. Bulan depan beli lagi. Bulan depan beli lagi. Ini untungnya mungkin 20-30 ribu. Ini untungnya langsung 200 ribu teman-teman. Pilihannya adalah Anda pengen dapat keuntungan 200.000 tapi sekali atau 20.000 tapi berkali-kali. Tinggal nanti dikalikan lebih banyak orang yang mau beli lagi. Nah, saya akhirnya mikir juga, oh benar juga. Saya akhirnya putusin untuk fokus salah satunya adalah produk pembalut. Itu kemarin ada bonus kagetan itu Pak Agus itu waktu saya lagi ke Wonosobo, tiba-tiba ada mitranya datang terus ngomong kalau butuh pembalut, ada promo beli 10 paket bisa nebus kalung ya Pak Agus ya. Wah, langsung belanjanya itu puluhan juta teman-teman. Nah ini kan kita ya pria lihatnya adalah peluangnya. Coba punya teman wanita banyak,
pasti pada pakai pembalut, pasti beli pembalut. Pertanyaannya, beli di Anda, beli di istri Anda, atau beli di orang lain? Uangnya mereka masuk ke kantongnya Pak Tako, ke kantongnya Mbak Endah, atau ke kantong orang lain. Nah, istri kita semua ya, maksudnya istri masing-masing, bukan istri masing-masing, itu sudah punya usaha yang luar biasa. Mereka bisa lihat peluangnya. Kita nggak boleh kalah, teman-teman. Nah, ini saya, karena ini bapak-bapak, ini kalau ada ibu-ibu ya, karena saya nggak bisa nge-kick lah ya, sudah nggak apa-apa lah. Saya cerita tentang istri saya dulu. Istri saya kerja di sebuah perusahaan yang tadi saya bilang dan masih belum keluar karena beliau punya jabatan jauh lebih tinggi dari saya. Ini saya fair aja ya. Jabatannya beliau jauh lebih tinggi dari saya karena pendidikan saya memang jauh lebih rendah dari dia. Saya berani ngomong gini sama Anda teman-teman karena kita di bisnis yang Anda nggak perlu minder. Saya SMA, saya punya distributor, S1 ada, S2 ya ada, dosen ya ada. Artinya teman-teman, kalau Anda di luaran, Anda diskriminatif. Gitu. Tapi kalau di sini, enggak sama sekali. Anda lulusan SMA, enggak punya pengalaman, Anda kalau tekun, serius, bisa punya mitra distributor yang jauh lebih senior dari Anda. Oke ya, ini simpelnya gitu. Nah, saya balik ke istri saya itu, memang waktu saya jalankan KK, ya dia sih nggak marah. Gitu. Dia sih ya oke aja gitu loh. Dan memang dia bilang ke saya, ya yang penting kamu kerja. Gitu. Kamu tahu yang terbaik lah kamu kerja. Teman-teman, yang paling nggak terima ketika saya jalankan KK, saya keluar dari kerjaan, terus saya jalan KK adalah mertua saya. Ya, ini saya rekam nggak apa-apa, tapi kalau Anda dengerin, Anda jangan sembarangan sebar ya. Jadi mama mertua saya bilang gini ke istri saya, dan itu ngapain? Sudah kerja enak-enak kok malah keluar. Sekarang kelilingan, gitu. Terus pulangnya malam. Salah satu yang dia lihat pulang malam. Tapi lain hari dia lihat saya siang itu tidur. Capek keliling itu tidur siang. Jadi mungkin dia merasa ada saya ini malas gitu loh teman-teman. Padahal kan ngatur sendiri gitu. Nah, mama saya itu sampai ngomong agak nggak enak lah gitu. Tapi dan itu tunjukin ke saya sama istri saya karena mama saya itu SMS dia. Waktu itu masih SMS ya. Terus saya bilang nggak apa-apa, saya yang tahu apa yang saya kerjakan. Sampai ya teman-teman ya, sampai nih ya. Karena merasa mungkin saya ini kerjaannya tuh nggak benar dan mungkin ini sorry ya, mungkin Anda mungkin sedang berpikir kalau Anda punya istri pekerjaannya juga agak nggak benar. Nah ini saya mau lurusin bareng-bareng itu karena saya sih nggak berpikir begitu, tapi ternyata orang tua saya, mamah mertua saya itu mikirnya begitu. Kerjaan MLM itu kerjaan nggak benar. Sampai dia kirim adiknya, yaitu om saya berarti ya, adiknya mama itu kirim ke saya untuk ngomongi saya, dan kamu itu kepala keluarga, kerja yang benar. Ini nyelekit banget nih ngomongnya ya teman-teman ya. Ini benar-benar ngomong tuh, kamu tuh kepala keluarga, kerja yang benar. Ini om ada kenalan, dia kebetulan kepala bank di Surabaya. Ini om ada kenalan, kalau kamu mau bisa jadi supervisornya di sebuah SPBU gitu. Nanti om bisa bantu untuk kamu masuk di sana. Saya itu ya karena ini tadi yang saya bilang ya, KK kasih pendidikan sangat bagus. Jadi saya tuh nggak marah, nggak gini, nggak gitu. Saya tenang aja teman-teman. Dan saya jawabannya ngomong ke dia dengan santainya, saya bilang gini, Om, justru karena saya kepala rumah tangga, justru karena saya yang bertanggung jawab, maka saya hati-hati dalam memilih pekerjaan. Dan saya melihat ini bagus untuk masa depan keluarga saya. Udah. Sekarang Om itu kalau ketemu saya agak nggak enak, teman-teman. Karena ya anaknya sekarang harus kerja ikut orang semua. Semua ikut orang semua. Dia udah pensiun dan dia lihat kehidupan kita berbeda. Gitu. Nah ini saya balik ke istri saya lagi. Istri saya nggak menolak, tapi juga nggak mendukung banget gitu, karena dia masih mengerjakan pekerjaannya dia. Dan saya sebagai pria tetap ngambil tanggung jawab, tetap ngambil satu keputusan untuk berjuang. Dan Keke memang betul-betul saya SMA, istri saya S1. Saya SMA ada mitra-mitra yang
sekolahnya lebih tinggi. Itu Keke memberikan kebebasan dan kuncinya hanya satu seperti yang sering Pak Agus Triyono posting. Jenius bisa dikalahkan dengan kerja keras dan pantang menyerah. Oke, cheers dulu kayaknya pada minum, ada yang teh, ada yang kopi, ada yang apa. Ini saya air putih aja nih ya, lagi mutih ini. Pak Agus pernah posting itu, jenius bisa dikalahkan dengan kerja keras dan pantang menyerah. Saya nggak jenius, nggak apa-apa. Lulusan SMA nggak apa-apa. Saya kalah pendidikan, no problem. Kalau Anda mungkin kayak saya, ya nggak bisa sekolah tinggi, no problem teman-teman. Tapi tadi kalau Anda udah cukup bagus, marketingnya pinter, kenalan sama orang gampang, itu di Keke Anda makin luar biasa pasti. Jadi saya putusin untuk terus fokus, terus serius, dan tiap tahun saya kasih prestasi ke mama saya. Nih, saya dapat tiket luar negeri, saya kasih untuk anaknya berangkat. Teman-teman tahu nggak? Istri saya pulang dari Hong Kong, itu mama masih belum positif loh. Jadi udah tahun kedua ya. Lihat saya ke luar negeri, kehidupan juga enak gitu. Istri saya juga ke Hong Kong gitu masih belum positif. Baru setelah 4-5 tahun lah gitu, saya makin oke. Terus orang tua juga melihat ada banyak prestasi yang didapat, itu mereka juga makin positif, dan sekarang sama sekali nggak ngode-ngode sama sekali. Pokoknya apa yang kamu mau lakukan aja. Mau keluar kota, mau kerja sampai malam gitu, mau siang tidur gitu, pokoknya dia udah nggak ada komennya yang aneh-aneh gitu loh. Apalagi sekarang saya bersyukur ya, saya tinggal sekarang ini teman-teman di rumah ini, mama mertua saya ikut saya. Memang beliau sudah saya kasih tahu, udah ikut saya aja di sini karena papa meninggal waktu 2 tahun lalu sebelum pandemi, dan akhirnya mama nggak ada lagi saudara, harus sendirian di Flores juga saya nggak mau, sudah di sini aja. Yang kedua, ibu saya juga sendirian juga, daripada di Jawa Tengah juga dia jauh, sudah di sini aja. Dan saya ada istri, ada anak, ada rumah yang harus saya rawat gitu. Jadi tadi Pak Hermanto benar, kita pria ngambil tanggung jawab. Kita pria sebagai tulang punggung. Kita pria sebagai orang yang harus ngerti kalau kitalah yang paling bertanggung jawab untuk bisa menghidupi keluarga kita. Gitu. Dan Keke bisa memberikannya, teman-teman. Saya salib penghasilan istri saya karena memang waktu saya keluar dari perusahaan, istri saya itu gajinya lebih tinggi dari saya. Dan itu membuat saya juga terpacu untuk saya bisa membuat dia juga saya PHK. Jadi bukan nunggu PHK dari kantor, saya PHK. Sebelum saya PHK, istri saya bilang gini, nah kamu bonus berapa kalau saya harus di rumah gitu. Tantangannya gitu nih teman-teman. Kamu bonusnya berapa kalau saya harus di rumah? Karena saya nggak mau kehilangan wanita ya, wanita wajar lah ya. Dia ini kan kita udah tahu ya, bukan wanita itu materi, tapi memang butuh itu, butuh untuk dia hidup gitu, butuh dia eksis gitu. Jadi kita jangan sampai terus ngomong wanita atau istri kita atau pacar kita tuh materi, itu bukan, itu rasionalnya begitu teman-teman. Jadi saya udah siapin, pokoknya begitu bonusku 2 kali lipat dari gajimu keluar. Bukan bulan itu ya, bukan langsung, bukan. Nggak apa-apa. Kita kan harus tahu kalau ini bisnis kadang stabil, kadang-kadang enggak. Dijaga 3, 4, 5 bulan, bonusnya stabil 2 kali lipat dari gajimu, wis langsung mundur. Setahun sebelumnya itu waktu dia ngajukan pengunduran diri pas pandemi, dia nggak boleh sama atasannya karena memang atasannya butuh banget. Jadi kita terpaksa mundur, sampai terakhir nggak bisa, kamu harus di rumah nih. Karena juga mama ada di rumah, ada ibu dan sebagainya, mendingan di rumah. Dan kita kalau kerjakan bareng-bareng akan lebih luar biasa. Lagian kan saya juga butuh untuk ngopeni konsumen dan sebagainya. Nah akhirnya dia baru beberapa bulan ini keluar dan dia udah bareng-bareng dengan saya di sini. Teman-teman, salah satu yang saya nikmati adalah waktu kebersamaan. Ya, dan ini penting ya, menurut saya ini penting. Memang kadang-kadang pria itu yang penting bojo wis dikai duit, wis to diberesi lah gitu loh. Dan kita kadang-kadang kan nggak terlalu seperhatian gimana gitu loh.
Padahal kadang-kadang memang istri kita itu butuhnya bareng-bareng. Itu makanya simpel banget ya. Kalau kita diajak belanja, diajak pergi-pergi gitu tuh, ya udah, paling ya kamu yang milih gitu, ngapain tak ikuti, toh ya nanti kamu yang memutuskan. Tapi istri itu memang senang begitu gitu loh teman-teman. Dan saya juga tahu bahwa ini adalah waktu yang kalau dibilang dari pandemi kita belajar, hidup itu sangat singkat. Dan kalau kita ngomong 5 tahun terakhir kita seperti apa? Coba dipikir, 5 tahun terakhir kita seperti apa? Kalau kita nggak lakukan sesuatu yang berbeda, maka 5 tahun ke depan juga akan begitu-begitu saja. Dan ini berbahaya, teman-teman. Ini satu kesempatan yang setelah itu saya bilang 2 kali gaji, ya saya mau kerjakan, saya mau makin seriusin, yang penting kamu di rumah. Itu karena saya melihat antara waktu dan uang, kita butuh dua-duanya. Ya, kita nggak bisa yang penting kumpul bareng, terus yang penting cinta gitu, tapi nggak kemana-mana, mangan yo ngirit, orang ono AC, kepanasan, terus listrik kadang mati, banyu dipateni. Seperti saya dulu waktu kecil itu ngalami, teman-teman, air dimatiin, saya harus mandi di kali, harus BAB di sungai, harus ngangsu gitu. Kalau jam 5 pagi hujan deras di Wonosobo, yang lain kerukupan, saya harus pakai ember ngisi bak gitu. Terus saya mati lampu karena nggak bisa bayar, saya nunggak SPP beberapa bulan gitu, masuk ke SD kelas 4 atau kelas 5, ditanyai rapotnya mana, dan saya belum ngambil rapot Bu. Loh, kamu kok tahu kalau naik? Ya saya yakin aja Bu kalau saya naik. Itu sampai segitunya teman-teman. Saya celana, baju itu waduh nggak pernah beli. Sama sekali nggak pernah beli. Dan itu yang membuat saya tahu kita pria harus berjuang. Nah, poin kedua yang saya dapat dari Keke tentang produk itu memberitahu saya kalau sekarang penghasilannya ada karena produknya itu repeat order, keuntungannya besar, dan waktunya ada. Teman-teman harus coba pikirkan, jangan sampai kita habis waktu untuk bekerja, tahu-tahu anak sudah gede, tahu-tahu kita usia udah bertambah, dan kita masih belum kemana-mana. Gitu. Keke bisa berikan yang namanya keuangan dan waktu yang cukup. Ya, jangan sebaliknya juga, itu uangnya banyak tapi nggak ada waktu, kayak mungkin sekarang ada yang banyak yang penting kerja terus kita nggak punya waktu untuk keluarga. Nah, ini berbahaya juga teman-teman. Saya mau habisin sebentar lagi ya, karena kita juga akan dukung timnas. Siapa yang dukung timnas malam ini? Nah, saya lanjutin dikit ya. Lalu poin ketiga dari Kick Indonesia ini adalah dia punya pendidikan. Ini penting banget nih. Pendidikan ini yang membuat saya sampai sekarang ini. Makanya saya cuma cuplek aja. Kalau Anda nggak terlalu pinter, mungkin kurang pengalaman, merasa nggak ada yang mendukung, dan Anda mungkin nggak bisa lakukan banyak hal, tenang. Itu saya dapat mentor yang luar biasa, dan mentor itu juga yang akan ngajari kita bersama, Bapak Indra Limantara. Saya punya sekolah bisnis yang bisa ngajari saya, dan itu yang akan ngajari Anda dan saya juga, bareng-bareng. Ya, jadi kita udah disiapin semuanya. Ini pengembangan diri teman-teman. Dan yang keempat, sudah pasti bisnis plan atau rancangan penghasilan. Keke lagi ada promo banyak, dan ini 3 bulan terakhir ya. Saya kemarin udah meeting dengan istri-istri Anda untuk kita final sprint di 2022, kita selesaikan tahun 2022 ini dengan luar biasa. Dan mungkin istri Anda udah dapat beberapa step gimana untuk bisa menyelesaikan 2022 dengan sangat baik. Goal kita lagi satu ini, Bapak-bapak ya. Goal kita satu aja. Kita mau closing 36 orang baru, new member BIS. Itu cara penjelasan udah saya jelasin ke para istri, sudah saya rekamin juga gitu. Kalau nanti bapak-bapak butuh untuk dengerin, saya rasa butuh, coba didengerin agar bisa mendukung bareng-bareng gitu. Karena saya ini tadi sudah bilang ya, istri saya belum mendukung dan beliau tidak ada di bisnis ini gitu. Saya nggak bisa sepakat dengan istri saya, padahal kita tahu sepakat itu pentingnya minta ampun. Benar nggak teman-teman? Dan mungkin istri Anda kemarin-kemarin saya ajak sepakat bareng dengan saya, itu sepakat dalam hal bisnis ya, sepakat dalam hal untuk kemajuan gitu. Nah, sekarang kalau Anda mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi ada sedikit yang bisa membuat Anda kebuka, dan mungkin Anda bisa membantu istri Anda, mulailah dengan satu langkah ini. Sepakatin, kasih restu,
kasih doa, dan mungkin bisa kasih dukungan apa yang mau dilakukan oleh istri. Itu karena goalnya 36 new member BIS. Jadi rekrut 36 orang. Kalau kita bisa rekrut 36 orang, maka akan dapat tambahan uang sebanyak 30 juta. Itu kalau ngomong nominal keuangan. Atau bisa ditukar dengan ke Tanah Suci, atau ke Jepang, atau bisa diambil menjadi tiket ke Singapura. Nah, ini teman-teman, kalau mungkin selama ini adalah salah satu impian atau sesuatu harapan yang sudah lama dan ingin diwujudin, ini kesempatannya. Memang 3 bulan. Tapi kita tahu kalau kita sepakat dan kita sama-sama ada pengertian, kita bisa selesaikan 3 bulan ini dengan sangat luar biasa. Ya, nanti boleh minta rekaman videonya biar disimak ulang dan Anda bisa coba ngobrol dengan istri Anda gimana agar bisa merealisasikan untuk 2023 jadi jauh lebih luar biasa. Poin terakhir yang mau saya sampaikan kepada Anda dan semua yang ada di sini ya, kita pria harus, karena kita tulang punggung, kita yang ngerti kondisi kita dan kita yang harus berjuang, saya ingetin aja, kita harus punya tabungan. Ya, ini saya juga dapat pelajaran ini dalam, lama, dan saya mempraktekannya juga nggak gampang, tapi saya percaya ini sangat membantu dan menurut saya cukup penting. Ya, teman-teman, bagi Anda yang mungkin belum punya tabungan, yang agak berat untuk nabung, kabar buruknya adalah satu keluarga minimal punya tabungan 6 kali pengeluaran bulanan. Ini kabar buruk ini, ya, karena tahun depan ada resesi dan kita bisa lihat nggak punya tabungan memang berat. Jadi kalau pengeluaran Anda misalnya 2 juta rupiah misalnya ya, sebulan 2 juta rupiah, kalau harus 6 kali pengeluaran bulanan berarti satu keluarga, satu orang ini Anda harus punya tabungan minimal 12 juta yang didiemin. Ditambahi harus. Kalau mau sangat aman 12 kali atau 12 bulan. Jadi misalnya ada apa-apa itu kita masih bisa ada nafas 6 bulan atau 12 bulan gitu loh teman-teman. Untuk berjuang kan perlu makan ya, itu masih ada tabungan. Ini belum termasuk kalau nanti ada ini dan itu yang mengganggu, dana ini dan itu yang mengganggu. Tapi artinya teman-teman, saya ajak Anda semuanya, kalau belum punya tabungan dan Anda belum merasa aman dengan keuangan Anda, yuk bareng-bareng Keke juga bisa wujudkan. Pak Hermanto mengalami banyak hal, dan saya mau Pak Hermanto, mungkin ini saya sharing, saya tutup, karena waktunya juga udah cukup malam. Saya pengennya ada waktu lagi untuk bisa tanya jawab gitu ya. Atau kita lanjutin aja ini, atau pada mau nonton sepak bola? Nontonnya babak kedua aja mungkin ya. Gimana, lanjut nggak? Lanjut bentar nggak apa-apa, Pak. Lanjut bentar ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi itu teman-teman. Kalau tadi saya sampai di keputusan harus memilih sebuah pekerjaan, saya tidak akan memilih jadi seorang karyawan, karena memang sudah nggak mungkin, karena udah pernah ngalami 12 tahun jadi karyawan. Saya juga ingin Anda yang sedang ada di fase ini coba mulai pikir benar-benar agar Anda itu bisa lihat ada sesuatu yang berbeda ketika Anda mengerjakan bisnis Keke Indonesia. Sudah disediakan. Yang kedua, kalau Anda mungkin sekarang sedang self-employee, Anda juga harus mulai pikir jangan sampai Anda menjadi orang yang mandiri sendirian, hebat sendirian, dan Anda kehilangan waktu. Nah, 2 area ini kalaupun sedang dikerjakan dan nggak bisa dilepas, no problem. You have to do your job full time or part time. Jadi Anda harus lakukan pekerjaan Anda full time. Kalau bisa full time. Kalau enggak apa-apa. Part time aja nggak apa-apa. Artinya kalau mungkin masih jadi karyawan, mungkin juga udah punya usaha, tapi saya ajak dengan waktu yang mungkin hanya 2 jam, 3 jam per hari, sisihkan untuk mendukung istri Anda mengerjakan bisnis Keke Indonesia. Karena ini yang membuat saya akhirnya bisa sampai sekarang. Ini yang membuat Pak Hermanto, ini yang membuat Pak Agus Triyono bisa sampai hari ini. Mengalami yang namanya ada keuangan yang cukup dan ada waktu yang cukup. Dan saya percaya ini sebetulnya yang diinginkan oleh keluarga kita. Pinginnya sih dolan, bener nggak teman-teman? Pinginnya sih ya kalau bisa beli ini, beli itu. Perayaan pernikahan, orang tua ulang tahun, anak ulang tahun, gitu, atau kenaikan kelas,
atau anniversary apa gitu, pinginnya yang memberikan sesuatu yang terbaik, tapi gimana? Uang nggak ada, waktu nggak ada. Ini agak bahaya. Nah, jadi moga-moga sharing saya ini bisa membantu Anda dan kita semuanya yang mungkin kita sebenarnya tahu kalau para istri kita sedang berjuang, dan saya lihat karena saya juga jadi mentor mereka, saya sering dapat chat dari mereka, foto-foto dikirimi, gambar-gambar, capturean yang membuat saya itu merasa, wah, ini ibu-ibu ini luar biasa. Gitu. Kalau didukung dengan bapak-bapaknya, di mana kita sebagai tulang punggung, di mana kita sebagai imamnya, maka saya percaya ini akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau tanya, boleh? Silahkan langsung dinyalakan aja. Saya kembalikan dulu ke Pak Hermanto. Saya juga minta Pak Hermanto sharing sedikit gimana dulu waktu jualan mobil. Dan karena dulu Pak Hermanto juga nggak terlalu mendukung Bu Tuti, tapi karena sering dengar apa yang disampaikan oleh para mentor, dan Pak Hermanto juga curi-curi dengar, akhirnya mulai kebuka. Dan ini yang luar biasa ya di bisnis KK ini ya. Sebelum saya tutup nih Pak Hermanto, kalau di luaran, misalnya saya bekerja sebagai seorang pegawai dan saya menjadi seorang kepala cabang sebuah bank. Istri saya nggak mungkin bisa ikut kerja bareng dengan saya. Saya lagi ketemu nasabah, terus istri saya datang uduk-uduk terus bilang, wes tak rewangi aku wae, ini sini tak tanda tangan, no, nggak bisa teman-teman. Itu saya jadi dipecat, bisa-bisa benar nggak teman-teman? Tapi kalau di Indonesia, begitu satu orang, mau suami mau istri yang jalanin jadi manajer, maka kedua-duanya adalah manajer. Dan yang saya ingat salah satunya, ketika Bu Tuti mengerjakan bisnis ini dengan semangat, dengan telaten, dengan ulet, dan Bu Tuti jadi manajer, Pak Hermanto nggak mengerjakan toh, gitu. Pak Hermanto juga diundang ikut manajer seminar sebagai manajer KK Indonesia. Dan waktu itu begitu Pak Hermanto sampai di manajer seminar tersebut, hotelnya dibayari, transfer dibayari, 2 hari 1 malam, dikasih penjelasan, Pak Hermanto jadi kebuka pikirannya, wah ternyata segini luar biasanya ya. Gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang, pendidikan yang diberikan oleh KK Indonesia. Kita menyadari mungkin nggak banyak yang punya pendidikan manajemen, akhirnya diajari. Jualan tok bisa jadi manajer, bisa, tapi akhirnya diajari manajemen. Dan itu saya rasa para bapak juga bisa mendapatkan hal yang sama ketika berjuang bersama di KK Indonesia, jadi manajer, jadi director, maka sepasang ini akan jadi manajer dan director KK Indonesia. Ya, karena logonya KK itu, kalau Anda perhatiin ya, logonya itu KK itu pria dan wanita, suami istri. Jadi pinginnya kalau bisa dua-duanya tetap bareng. Gitu. Banyak kan di luaran yang istri punya bisnis, suami punya bisnis, akhirnya pecah. Gitu. Akhirnya punya penghasilan sendiri, bukan hanya ribut soal apanya ini, soal gede-gedean penghasilan, tapi akhirnya merasa saya yang paling bisa cari uang, akhirnya ego dan sebagainya. Dan KK maunya jadi satu. Gitu. Nah, itu mungkin teman-teman yang saya bisa bagiin. Juga perkenalan saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya serahkan kepada Pak Hermanto. Testimoni sedikit, Pak Hermanto. Pak Dhani, terima kasih. Aplaus, luar biasa sekali sharingnya. Aplaus sekali, luar biasa. Nah, itu Pak Dhani tadi mentor saya. Saya sedikit nambahi supaya adil. Supaya adil itu kan dari versi Pak Dhani tadi ya. Sekarang dari versi saya. Kalau Pak Dhani yang join KK duluan itu Pak Dhani. Jadi istrinya yang ngikut. Nah, kalau saya yang join KK itu istri saya. Jadi mungkin di tempat ini saya lebih banyak pendukungnya. Saya lebih banyak teman-temannya. Dapat tako. Ada yang lain-lain, saya kira yang join istrinya dulu. Terus kita jadi ngikut. Nah, terus sikap kita gimana? Sikap kita gimana? Kita sebagai laki-laki mestinya gengsi toh, ngikut bisnisnya istri, ikut bisnisnya. Nah, itu kejadian yang terjadi pada saya. Nah, tapi saya berkaca dari saya setelah saya menikah selama 10-11 tahun kira-kira, saya hanya bisa mencukupi untuk makan, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain itu saya kira belum layak tercukupi sebagai keluarga yang sejahtera. Nah, tapi setelah saya kenal KK, istri saya kenal KK, saya melihat itu
Saya tidak menolak, tapi juga tidak 100% mendukung. Tapi saya hanya bantu-bantu saja sebatas yang penting tidak rugi. Karena kita sebagai suami, kalau lihat istrinya usaha tapi usahanya ngawur, tentunya kita tidak suka. Nah, kita mesti intip-intip caranya, yang penting dia tidak rugi, yang penting dapat penghasilan. Terus satu hal lagi, saya itu tidak suka kalau istri saya itu ada di lingkungan yang negatif. Jadi saya kadang intip-intip ketika ketika pertemuan atau apa, saya nguping-nguping dikit-dikit. Nah, tentunya bapak-bapak yang di sini kan juga mesti begitu. Kalau istri kita kumpulan, ada mentoring, ada apa, jangan-jangan nanti negatif nih. Tapi percaya saya 100% Keke itu sangat positif. Dan saya bilang sangat positif. Di lingkungan apapun saya lihat Keke itu lingkungannya sangat positif. Mungkin Pak Tako mulai 1-2 kali ini berkumpul mulai tahu lingkungannya Keke seperti apa. Kalau Pak Harsono sudah agak tahun lalu dia sudah tahu komunitasnya itu seperti apa. Nah, jadi anjuran saya ini, ajaan saya nih, bapak-bapak yang di sini yang kebetulan nasibnya sama dengan saya, bukan sama dengan Pak Dhani, itu mantap aja. Mantap aja. Lingkungannya bagus. Kalau perusahaannya tadi Pak Dhani sudah paparkan, itu sangat saya bilang jempol. Kalau saya punya jempol 4, saya kasih semua perusahaannya. Ini luar biasa, satu-satunya perusahaan gede yang tidak punya hutang. Dan saya beberapa minggu lalu saya gembar-gemborkan, saya posting terus di postingan saya bahwa Keke satu, dia perusahaan yang dapat rekor muri, membawa mitra kerjanya terbanyak jalan-jalan ke luar negeri. Perusahaanmu mana? Perusahaan kita membanggakan sekali. Yang kedua, dia adalah pembayar pajak terbesar di Jakarta Barat. Ngeri nggak, Bapak-Bapak? Ngeri kan? Kalau yang sudah seperti Pak Dhani ngerasain bayar pajaknya, Pak Hendra mesti tahu kita bayar pajak begitu besarnya, dan kita bangga sebagai pengusaha di Keke bisa kasih Indonesia itu pajak yang juta-jutaan gitu loh. Itu menyenangkan sekali, artinya pendapatan kita kan juga gede. Nah, itu yang pertama. Kedua tadi, saya belum mau turun karena yang pertama gengsi, yang kedua belum tahu lingkungannya. Tapi setelah saya tahu lingkungannya, ini saya mendukung 100%. Lagian kalau bapak-bapak kan biasanya realistis, bisnis itu ya sing ono barangnya gini-gini, total gini, mungkin pikirannya seperti itu. Saya yakin bapak-bapak di sini juga seperti itu. Nah, setelah saya tadi di Pak Dhani cerita, saya diajak ke manajer seminar, berangkatnya pun saya masih ya hanya ikut-ikutan lah, yang penting di sana nginep, ikut rekreasi atau apa. Tapi ternyata di sana saya mendapatkan perhitungan yang begitu mantap, begitu jelas, klop banget sama pikiran kita sebagai bapak-bapak. Realistis lah, modalin ini, dodol iki, keluar ini, omset sekian, dapatnya sekian. Ya, kamu mau dapat ke ibadah umroh, mau keluar negeri, targetnya sekian, pasti dapatnya sekian. Nah, itu hitungan yang benar-benar akurat dan saya dapatkan di manajer seminar. Nah, bapak-bapak sekalian yang ada di sini ini tak bocorin, saya berani bocorin karena enggak ada ibu-ibu di sini toh. Jadi kita aman. Saya share apa yang saya alami benar-benar gitu loh. Ya. Jadi mantap. Keke mantep. Nah, terus satu lagi koreksi. Nih bapak-bapak yang di sini mungkin yang join beberapa tahun tapi peringkatnya belum meningkat-meningkat, penghasilannya masih stagnan, belum naik-naik. Terus apa? Jangan-jangan ini kita masih oncor-oncoran pekerjaan dengan istri. Masih berpacu tinggi-tinggian sama istri, masih nganggap kerjaan istri itu tidak yang seperti saya ceritakan tadi. Coba Pak Dhani sama Bu Sherly kerja berdua, hasilnya sangat luar biasa. Saya ikut istri saya mengerjakan Keke Indonesia, bersama-sama kami mengerjakan dan kami sama-sama menjadi direktur bersama. Satu nama, rekeningnya cuma satu. Rekeningnya atas nama istri saya dan duit pasif income itu mengalir ke tempat istri saya setiap bulan. Pendapatan. Nah, itu menjadi pendapatan keluarga kami. Sama-sama direktur. Sama-sama jalan-jalan ke luar negeri 2-3 kali setiap tahun. Nah, ini yang saya alami. Saya mau cerita lagi.
ada di sini ada Pak Harsono. Pak Harsono itu suaminya Mbak Yanisen. Mbak Yanisen dari Cilacap. Dia itu agak ngeri rekornya ini 5 tahun saya kenal beliau, ini rekornya agak ngeri. Dia peningkatannya pendapatannya meningkat. Rumahnya dia sudah mulai beli, mobil sudah beli, ke luar negeri, terus menerus umroh. Ini terus menerus dia dapat. Dan dia itu namanya sudah terkenal di seantero Indonesia sebagai Miss SOP, sebagai penjualan terbesar di Indonesia. Itu kerjasama antara yang saya lihat ya, orang yang sangat sederhana lah, orang desa, namanya Mbak Yanisen. Dan suaminya ini suaminya Pak Harsono itu sama-sama bareng. Nah, mereka menjadi Diamond Star Director Yanisen dan Diamond Star Director Harsono. Ini mengerjakan dua ini larinya begitu cepat. Nah, coba bayangin Bapak-bapak sekarang. Kalau kita bareng-bareng istri kerja, waktunya bersama-sama bareng, kan enak banget. Kita setiap hari bisa bareng-bareng istri, bisa ngerembukan kerja bareng, income-nya bareng, pencapaiannya lebih cepat. Nah, ini ayo buang ego kita. Saya sudah buang ego. Saya nasibnya seperti bapak-bapak, tidak seperti Pak Dhani, saya bilang tadi ya. Tapi kita lihat istri, karena istri sudah merintis, ayolah kita sekalian terjun sekalian, garap bareng. Buktinya kalau dikerjakan berdua, ini pasti larinya cepat. Nah, sebulan yang lalu saya agak intens sama yang ada di depan sini, Mas Tako ini. Mas Tako ini saya kenal sudah 2, 3, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Tapi saya intens terus Mas Tako, karena Mas Tako ini ternyata saya lihat belum 100% terjun. Masih 1% mungkin nganter-nganter, ikut Mbak Indah nganter-nganter. Tapi saya kasih stimulus nih, karena Mbak Indah dapat 2 tiket, ayo Mas Tako jalan-jalan sama-sama kita ke Turki. Tapi ternyata Mas Tako kemarin sudah jalan-jalan ke Turki, ini luar biasa. Saya lihat kebahagiaan mereka, foto-foto mereka itu bikin baper pokoknya. Ya, jadi saya yakin Mas Tako ini sekarang sudah tahu benar-benar ya. Jadi betapa besarnya perusahaan yang Mbak Indah jalani ya. Saya tadi juga sudah lihat Mas Tako tadi sampai mana, Cilongok atau mana tadi presentasi, goal, closing 1 PK Levos ya. Targetnya 36 PK Levos 1 tiket umroh ya. Nah, ini luar biasa, ini foto-foto mereka ini. Saya sangat melihat mereka sangat menikmati ya. Distributor yang kemarin baru keluar negeri pertama kali ini sangat menikmati, itu luar biasanya trip bersama KK Indonesia dan serba mewah. Nah, itu ternyata pencapaiannya itu sangat di tempat kita itu sangat mudah. Kerjakan aja pasti dapat. Nanti tanya pada mentor-mentor langsung bagaimana sih cara kerjanya. Nah, dan satu lagi pesan saya, ini bisnis itu nggak cuma buat sampingan ya, tapi menjadi bisnis utama. Selama bisnis kita anggap sampingan, ya hasilnya juga sampingan. Hasilnya juga nggak bisa signifikan. Peringkat kita juga nggak bisa signifikan, menjadi direktur itu susah sekali. Tapi kalau benar-benar bisnis ini kita fokusi, kita jalankan benar-benar, hasilnya sangat luar biasa. Walaupun mungkin bapak-bapak yang saat ini masih ada yang di PNS, masih ada yang di kerja lain, belum ditinggalkan 100%, tapi tetap kerjakan KK. Tetap presentasi, ikut presentasi, tetap demo kalung yang paling gampang lah, demo gejot-gejot, demo kalung. Terus tanya aja sama istri, ya. Nah, terus nates ini Pak Dhani cerita nates nggak perlu malu. Nates itu nggak perlu malu. Ini Wonosobo itu omset yang paling ngeri, yang bikin bisa bawa keluar negeri itu omset nates. Nah, nates itu saya dulu juga risih, pertama kali saya jualan pembalut ya saya risih sebagai laki-laki. Tapi Pak Dhani dulu bilang sama saya, Pak Jack, ketok ya Pak, coba browsing Pak, pemilik bos-bosnya pembalut di seluruh Indonesia itu enggak ada yang cewek satupun Pak. Ternyata benar, bos-bosnya pembalut di seluruh Indonesia itu tidak ada yang cewek, satupun tidak ada, semua cowok. Tidak lihat pembalutnya, tapi lihat ininya, lihat duitnya.
Jadi netes itu tidak dilihat pembalutnya, tapi dilihat duitnya. Ya, karena kita itu beda sama pembalut di luar. Kita beda sekali dengan pembalut di luar. Jadi kita lihat duitnya. Terus satu Pak Dhani dulu pernah menggelitik di kuping saya, itu bilang gini, Pak Jack, satu merek pembalut abal-abal di Indonesia itu per hari itu omsetnya 4 miliar. Kalau kita pakai netes geser 1% aja, geser 1% aja, coba berapa duitnya? Pak Dhani dulu pernah bilang seperti itu. Nah, saya sekarang bisa benar-benar merasakan, saya sendiri nih melihat di Wonosobo, omset ini dalam 1 bulan bisa mencapai 100 sampai 150 juta untuk satu item pembalut saja, pembalut netes di ASP. Nah, ini luar biasa sekali. So, Bapak-bapak sekalian, pelajari tentang pembalut. Jangan ragu-ragu, tanya bagaimana cara demo, spesifikasinya apa. Kalau Bapak-bapak males baca, chatting saya tidak segan-segan mengajari. Saya tidak segan-segan bercerita sampai habis-habisan kalau ditanya tentang netes. Karena saya produk yang paling seneng itu netes. Karena dulu Pak Dhani ya ngajarinya cuma itu kan. Jadi saya digodok 3 hal SNS ini sampai ngelotok sama Pak Dhani. Ini produk ujung tombak yang saya pakai. Ya, besok mulai ikut jualan, dukung 100% istri, agendakan jalan-jalan ke luar negeri, ya, tiketnya dicapai, syukur umroh dan wisata rohaninya, ya, dijalankan dari sini. Terus jangan lupa mentoring seperti ini, mentoring pertemuan online maupun offline atau seminar-seminar ini wajib kita ikuti. Karena apa? Dengan seminar itu kita akan lebih kuat lagi dalam berbisnis, lebih kuat ilmunya, lebih tinggi, tidak canggung. Kita menyiapkan diri menjadi pemimpin. Karena nanti bapak-bapak di sini akan diikuti oleh distributor yang begitu banyak. Bukan cuma 5, 10, tapi ratusan bahkan ribuan. Kalau distributor kita sudah ratusan, ribuan, bayangkan omsetnya bisa berapa besar. Ya. Nah, ini sharing dari saya. Mungkin kalau masih ada ganjelan bisa ditanyakan, ya bisa tanyakan aja langsung sekarang, saya buka langsung, bisa tanyakan caranya bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Yang penting blockingnya sekarang buka, hari ini malam hari ini buka, dan ini menjadi awal kita bicara sharing terbuka antara bapak-bapak. Ya, oke, saya buka sesi pertanyaan. Oke, makasih. Ada atau mungkin gini Pak Jack, teman-teman yang lain sepakat nggak? Ini saya rasa sudah cukup malam toh, dan ini sesi perkenalan, opening sedikit. Gimana kalau Anda yang tahu menjadikan ini sebagai bisnis, jadi alat, tadi Pak Jack bilang bos-bosnya pembalut itu laki-laki semua. Jadi saya mau ngajak Anda bukan jadi penjual pembalut loh ya, jadi bosnya pembalut. Itu betul. Omset pembalut X itu 4 miliar sebulan. Kalau kita geser 1% aja, itu gede banget nih. Dan kalau tadi Pak Jack bilang sak Wonosobo omsetnya 150 juta, itu kalau dihitung keluarga dari penduduk ya, itu mungkin belum ada 1%-nya penduduk Wonosobo yang menggunakan. Buktinya apa? Masih banyak sekali yang masih nggak pakai, yang nggak tahu gitu. Dan kita tahu setiap tahun anak lulus SMP itu banyak. Anak lulus SMP itu banyak. Artinya setiap tahun yang pakai pembalut itu juga banyak. Gitu. Jadi pasar yang nggak akan berhenti, teman-teman. Nah, kayak gini, kalau misalnya Anda mau, saya Anda juga dapatnya maksimal ya. Ini perkenalan dulu. Mau nggak kalau misalnya 2 hari atau 3 hari lagi, atau kita atur waktu, atau mungkin minggu depan, minggu malam lagi, kita ketemu lagi Zoom, khusus bapak-bapak lagi, saya langsung mau ajari cara kerjanya. Nah, di dalam sesi pertanyaan boleh gimana untuk saya jadi manajer misalnya. Gitu. Istri saya rasa udah separuh jalan gitu. Sekarang tinggal didorong lagi, sepakati lagi, jadi manajer betul-betul di tahun 2023, 2022, 2023 persiapan director misalnya bagi yang belum manajer. Bagi yang sudah manajer, gimana caranya agar bisa cetak manajer berikutnya. Itu kalau Anda setuju,
saya pengen tahu responnya ya, pengen tahu responnya. Saya pengen Anda pribadi chat ke saya. Ini saya kirim nomornya. Anda bisa catat nomornya. Karena ini juga nanti biasanya saya pakai untuk broadcast, teman-teman, Bapak-bapak. Jadi Anda bisa chat ke nomor 2 ini ya. Ini simpati. Anda bisa chat ke 2 nomor ini. Anda kasih tahu nama, terus misalnya suaminya siapa gitu ya, suaminya siapa, terus kota tinggal, sama sponsornya siapa. Nah, ini chat ke nomor saya yang ini, teman-teman. Chat ke yang ini. Tapi nomor yang atas juga disimpan. Oke ya, nomor simpatinya tolong disimpan. Anda chatnya ke nomor yang ini. Lalu Anda kasih tulisan misalnya, mau lanjut untuk mentoring minggu depan. Kalau mau kita minggu depan hari Minggu malam kita kumpul lagi gitu untuk kita bisa bahas sekarang cara kerjanya. Wes piye caranya golek duit lah gitu. Saya ini perkenalannya cukup. Saya berharap bisa keliling ke kota Anda ketemu langsung. Tapi gimana sekarang waktu online gini kita bisa langsung kerja. Posting itu piye, terus cara nawarin mana, terus untuk dapat 1 juta itu paling cepat gimana itu besok minggu depan dibahas. Oke nggak teman-teman? Kalau bisa dong. Oke lah. Kita langsung bisa unmute aja kalau oke. Nyalain kameranya, saya pengen tahu jempolnya kalau oke. Yang masih jempol berapa banyak ini? Oke Pak Zainal atau Pak Erik. Oke. Pak Tako oke ya, Pak Andri oke, Erik, Pak Agus. Oke ya, kalau oke kita ketemu minggu depan. Gitu. Tapi tetap tadi tolong chat ya, biar saya juga bisa mulai simpen nomor Anda atau kita bisa kenal. Kalau yang sudah mati nggak masalah, tapi yang belum biasa juga bisa tahu. Jangan pakai nomor istri, karena itu pasti udah saya simpen. Nah, kalau Zoom-nya ini masih pakai Zoom istri, no problem. Tapi chatnya pakai nomor pribadi Anda ke saya. Oke ya? Mungkin gitu Pak Jack ya. Jadi kita malam ini juga nggak terlalu malam, karena kalau nanti ada satu pertanyaan aja, kita bahasnya bisa panjang. Gitu. Nah, kalau misalnya Anda juga perlu langsung kasih pertanyaan, boleh di sini. Gitu. Lalu pertanyaan apa? Saya mungkin akan jawab di chat atau saya voice, tapi besok kita akan bahas. Gitu, agar lebih jelas lagi, karena mungkin yang lain juga ada pertanyaan yang sama, tapi biar ngerti kabel gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Jadi nomor ini disimpan, simpati saya. Kalau Anda sudah makin serius, saya mau ajak Anda untuk masuk ke grup workshop final sprint. Nomor ini disimpan juga untuk saya kirimi broadcast, kasih form ini. Lalu di sini Anda boleh langsung kasih pertanyaan. Saya masih bingung caranya jadi manajer misalnya. Saya masih bingung tentang produk atas demonya misalnya. Nah, nanti saya akan ngobrol dengan Pak Jack, apa yang bisa kita sampaikan untuk Anda di minggu depan. Ya, Pak Agus juga akan bisa bantu untuk sharing pengalaman di minggu depan. Oke ya? Siap. Sip? Sip. Kalau itu saya rasa cukup teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Kita dukung tim nasional kita membabat Malaysia. Kira-kira berapa? Kita nanti akan lihat bareng-bareng. Thank you. Berapa Pak Takul? 5-0. 5-0. Waduh. Tapi hati-hati kalau sampai kalah, maka dengan yang lain tidak akan dihitung. Karena ini babak yang menentukan ya untuk masuk ke final. Oke ya. Kemarin sama 14-0, tetap tidak ada kalau sekarang ini kalah. Ya. Thank you waktunya semuanya teman-teman. Saya kembalikan kepada Pak Hermanto. Terima kasih sekali ya. Kita foto dulu. Foto kita Mas Jack. Teman-teman semua, selamat malam. Sampai ketemu nanti hari Minggu kita akan foto lagi. Foto dulu. Oke, foto dulu. Kalau bisa dinyalakan kameranya boleh? Kameranya nyalakan. Bisa dinyalain? Waduh, ternyata ada ibu-ibu ini. Itu Mbak Is di situ. Ada Mbak Is itu. Ternyata ada ibu-ibu. Tangannya begini ya. File. 5. Oke. 5. Oke. Saya capture ya. 1, lihat kamera. 1, 2, 3. Sip.
Thank you semuanya. Selamat malam, salam hebat, luar biasa. Saya kembalikan kepada Pak Hermanto. Oke, ya sampai ketemu.